Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perenungan kita hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46 dengan tema Getsemani. Lukas 22 ayat 42 berbunyi, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Sebuah film karton berjudul Doraemon mengisahkan pertemanan antara Doraemon dengan Nobita. Doraemon banyak mengabulkan keinginan Nobita, namun pada akhirnya justru keinginan tersebut menjadi bencana untuk Nobita sendiri. Saat kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, apa yang menjadi motivasi kita? Apakah hanya sekedar supaya Allah mengabulkan permohonan kita, melepaskan beban yang berat dengan cara kita sendiri? Kita mengancam akan meninggalkan pelayanan atau tidak lagi ke gereja jika Tuhan tidak mau mengabulkan permohonan tersebut. Doa menjadi todongan pisau kepada Tuhan agar mengikuti kemauan kita. Di Taman Getsemani, di tengah pergulatan berat menjelang sengsara di kayu salib, Yesus meneladankan hakikat doa yang sesungguhnya. Jika kita mencermatinya, di dalam doanya terasa adanya ketegangan antara kehendaknya dan kehendak Bapa. Ada saat ketika Yesus ingin sekali melepaskan cawan yang pahit itu. Namun, kalimat yang mengiringnya adalah, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Mengajarkan bahwa kita perlu bersikap penuh kerelaan untuk tetap taat kepada kehendak Bapa. Ada dua hal yang dapat kita pelajari dari kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yang pertama, taat dan tunduk pada kehendak Allah. Meskipun menghadapi segala penderitaan dan kesakitan, Yesus di tengah-tengah kegentarannya berdoa kepada Bapanya yang di surga. Dia tidak mencari siapapun. Dia hanya mencari Bapanya di dalam saat-saat seperti ini. Yesus Kristus memohon agar jikalau mungkin dia diluputkan dari semua ini. Yesus tidak takut jikalau dia harus dipaku di kayu salib. Tetapi dia sangat gentar karena Bapanya akan memalingkan wajahnya dan meninggalkan dia. Kegentaran inilah yang membuat dia ingin jikalau mungkin agar cawan pahit yang harus dia minum ini boleh dilewatkan. Apakah keinginan ini bertentang dengan kehendak Bapa? Tidak. Keinginan untuk dekat dengan Bapa berada di dalam relasi yang sempurna dan di dalam kasih dengan Bapa adalah juga kehendak Bapa bagi sang anak. Yang kedua, berjaga-jaga dan berdoa. Para murid utama yang dia berikan kepercayaan lebih, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tertidur dan membiarkan dia menghadapi semuanya sendiri. Apakah yang sebenarnya Yesus harapkan dari mereka? Yesus membawa mereka untuk berjaga-jaga dengan dia di dalam doa, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka begitu lelah dan akhirnya tertidur karena mereka berpikir malam ini adalah malam yang sama dengan malam-malam lainnya. Tetapi andai kata mereka tahu bahwa malam ini adalah malam Yesus akan ditangkap dan diserahkan untuk disalibkan, maka tentu mereka akan berdoa dan berjaga-jaga sesuai dengan keinginan Yesus. Demikian juga saat ini bagi kita sekalian. Jika kita tidak sadar betapa berbahayanya hidup tanpa topangan Tuhan, maka kita tidak akan berjaga-jaga di dalam doa. Kita akan berusaha sendiri, berjuang sendiri, bergerak sendiri, dan melakukan semua dengan bergantung pada tangan sendiri. Tetapi jika kita tahu bahwa yang sedang terjadi di dalam dunia dan yang akan terjadi di dalam sejarah manusia adalah hal-hal yang akan menjauhkan kita dari Allah dan anugerahnya, maka kita akan dengan tekun berdoa memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan perlindungannya. Jika kita sadar kita sedang berada dalam keadaan perang, maka pasti kita tidak akan terlena dan santai, apalagi tertidur. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami saat ini. Apakah saudara tengah bergulat antara mengikuti keinginan diri sendiri dan patuh pada Tuhan, pada kehendak Tuhan? Doa Yesus di Taman Getsemani memberikan teladan yang sempurna bagi kita.
Dia ingin kita belajar berserah pada kehendak Bapa. Percayalah, menyerahkan diri secara total kepada Tuhan akan memberi kekuatan dan kesiapan dalam menghadapi semua tantangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.